Saya percaya malam hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Saya cukup membuka firman terus karena Tuhan berbicara banyak hal dalam hidup saya. Saya berdoa saudara malam hari ini terima sesuatu yang dari Tuhan. Saya tidak ingin hanya seperti biasa, tapi saya kepingin saudara ngalami Tuhan, tapi saudara juga punya dasar sebagai firman. Saudara, kita tidak boleh membangun hidup kita didasarkan kepada pengalaman rohani atau pengalaman dari seorang hamba Tuhan atau berdasarkan pengalaman rohani seseorang. Kenapa? Karena kalau pengalaman rohani seseorang itu belum tentu bisa fit dengan kita, bisa sama dengan kita. Contoh, misalnya saya bangun setiap pagi jam 4, jam 3, saya berdoa cari Tuhan dan kemudian mata saya terbuka, telinga saya terbuka. Nanti saudara lakukan yang sama, di jam yang sama, waktu yang sama, belum tentu ngalami yang sama. Ngerti ya? Tapi apakah kita tidak boleh ngalami pengalaman rohani? Kita harus ngalami. Karena kalau kita tidak ngalami Tuhan secara pribadi, saudara hanya jadi orang Kristen yang legalistik, ngerti firman, tapi nggak ngalami Tuhan. Oke, saya kasih contoh sebelum saya masuk firman. Pada saat Tuhan Yesus keluar dari Sungai Yordan, itu Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus belum pernah membuat satupun mujizat di sana. Dia keluar dari rumah orang tuanya umur 30, walaupun umur 12 istilahnya, Tuhan Yesus hampir saja didorong untuk keluar spotlightnya atau keluar keilahiannya, keluar sebagai ketuhanannya, hampir kepancing dia berdebat dengan semua orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus tetap, Alkitab berkata di kitab Lukas, dia membiarkan dirinya diasuh dalam asuhan orang tuanya. Itu cukup lama loh saudara, 18 tahun kemudian. Dan Alkitab tidak pernah menulis selama 30 tahun hidup Tuhan Yesus dia memunculkan keilahiannya kecuali umur 12. Betul ya? Kalau istilahnya Pak Adi, kalau di Alkitab tidak ditulis, jangan lebih jelas dari Alkitab. Istilahnya begitu. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus keluar umur 30, umur 12 hampir keluar spotlightnya, dan kemudian Tuhan Yesus menundukkan dirinya dan kemudian tinggal dalam asuhan orang tuanya sampai usia 30. Kemudian Tuhan Yesus keluar langsung masuk ke Sungai Yordan. Bahkan Yohanes Pembaptis pun berkata, aku tidak layak melepaskan tali kasut, tali sepatunya ngelepas saja aku nggak layak. Kenapa? Oh Tuhan. Yohanes langsung tahu bahwa itu adalah Tuhan nanti yang turun burung merpati di atas diri seseorang. Itu adalah Mesias yang aku janjikan. Dan Yohanes melihat itu. Dia langsung lihat, dia berkata, kau adalah Mesias. Membuka tali kasut aja nggak layak. Begitu Tuhan Yesus keluar dari Sungai Yordan, langit terbuka. Kemudian ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Semua orang mendengar itu, suara Bapa itu seperti desau air bah, suara Bapa itu seperti halilintar, suara Bapa itu seperti kilat yang sambung menyambung, dan itu menggelegar semua orang mendengar. Belum melakukan satupun pelayanan apapun dalam hidup Tuhan Yesus, Bapa langsung berkata apa? Langsung surga ngomong, aku berkenan. Jadi kita ini tidak bisa berkata bahwa kalau aku melakukan apa, nanti Tuhan akan berkenan. Belum tentu. Oh berarti kita nggak usah pelayanan Pak? Salah juga. Tapi tidak bisa kita memakai diri kita, pelayanan kita sebagai basic dasar untuk berkata aku mendapat perkenan Tuhan. No. Tapi saudara perhatikan nih, ini saya belajar sesuatu dari peristiwa ini. Pada saat Tuhan Yesus keluar dari Sungai Yordan, kemudian langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti selama 30 tahun hidup Tuhan Yesus berkenan. Dan dia tidak berbuat apa-apa loh. Dia tidak melayani loh. Air belum berubah jadi anggur, orang mati belum dibangkitkan, Tuhan Yesus belum berjalan di atas air, Tuhan Yesus belum menghardik badai, Tuhan Yesus belum beri makan 5.000 orang. Tapi hari itu Bapa berkata berkenan. Nah kita belajar dari ini. Ini peristiwa rahasia sesuatu yang tadi saya cukup buka catatan begitu banyak. Karena mendadak saudara. Saudara, terus kemudian apa yang terjadi? Dan Alkitab berkata dan Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus masuk ke padang gurun. Bedanya begini, kalau Roh Kudus itu leads, memimpin. Memimpin itu saudara mau ikut atau tidak terserah. But the Holy Spirit, Roh Kudus memimpin. Tapi kalau setan
dorong, push, maksa, itu setan. Tuhan itu tidak pernah maksa kita, kecuali engkau minta dipaksa. Seperti doanya Pak Yusa. Tapi Tuhan selalu terikat, dan bahkan tidak pernah Tuhan itu mengintervensi free will saudara, kehendak bebasmu. Tidak. Kecuali engkau yang minta. Itu gentleman-nya Tuhan. Tolong mungkin mic-nya dinaikkan sedikit. Saya seminggu khotbah di sekolah kita Pak. Habis saya. Oke. Nah, saudara perhatikan. Pada saat Tuhan Yesus keluar dari air dan Bapa berkenan, saya hari ini tidak pernah mendengar seorang hamba Tuhan sorga langsung ngomong, aku berkenan. Nggak ada. Tapi peristiwa Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Alkitab berkata kepadanya, aku berkenan. Dan lihat, langsung Roh Kudus memimpin kepada dia di padang gurun. Pada saat Roh Kudus memimpin dia di padang gurun, dan apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus dicobai. Dan percobaan yang pertama kali yang berkata adalah kalau engkau anak Allah. Betul ya? Kalau engkau anak Allah. Loh, saya tanya saudara, Bapak 40 hari yang lalu sebelum Tuhan Yesus puasa tidak makan dan tidak minum, sudah ngomong, inilah anakku. Apa setan gak dengar? Semua orang dengar, setan mendengar. Dan hari itu tiba-tiba setan bertanya, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Jadi pengalaman 40 hari yang lalu, pada saat Bapak mendeklarasikan, pada saat Bapak bicara tentang pribadi Tuhan Yesus, tidak membuat setan mundur dan mencobai lo. Kita tidak bisa membangun hidup kita di atas dasar pengalaman rohani. Alkitab berkata apa? Begitu setan berkata, kalau engkau anak Allah, Tuhan Yesus tidak berkata, kamu memangnya nggak dengar 40 hari yang lalu Bapak ngomong apa tentang aku? Dia tidak berdasarkan kepada pengalaman 40 hari yang lalu. Oke. Tapi Alkitab berkata apa? Tuhan Yesus berkata bahwa ada tertulis. Itu 3 kali ya. Ada tertulis. Itu apa Pak? Firman. Karena apa? Firman itu tidak bisa gagal. Firman itu tidak bisa salah. Karena firman itu adalah keluar dari mulut Tuhan. Dan yang ditulis hari ini. Jadi hidupmu harus berdasarkan firman. Kau bangun di atas perkataan firman. Saya tidak melarang pengalaman rohani. Pengalaman rohani kita harus ngalami. Tapi pengalaman rohani tidak bisa kita jadikan sebagai kebenaran. Kebenaran tetap firman. Itu yang saya mau bicara kepada saudara. Kenapa Pak hari ini banyak orang Kristen sangat disesatkan. Banyak orang Kristen hanya berdasarkan katanya, tapi nggak punya basic, nggak punya dasar. Dan saudara tahu, kalau kita berdasarkan katanya, kita berdasarkan pengalaman orang, kita berdasarkan pengalaman nabi atau segala macam, tidak ada dasar firmannya, bisa goyah nggak? Bisa saudara. Tapi kalau firman mau dibuanting kayak apapun, tidak akan pernah berlalu. Alkitab berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku akan tinggal tetap. Jadi orang Kristen harus bergaul dengan firman. Kalau Tuhanmu bergaul firman untuk mengusir setan, selalu berkata ada tertulis, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti, sembahlah Tuhan Allahmu, jangan mencobai Tuhan Allahmu, ada tertulis. Dan setan juga bisa ngomong, ada tertulis. Bukankah malaikat juga akan menatang kau di atas tangannya? Setan ngerti Alkitab. Tapi dia mundur karena apa? Perkataan firman. Dia main legal dalam hidup kita. Dan kita harus ngerti firman. Oke, ini pembukaan. Sekarang saya mau masuk ke firman. Sekarang saya bertanya pada saudara, apakah kita siap untuk kedatangan Tuhan? Saya bertanya hari ini. Kalau seandainya Tuhan datang nanti malam jam 12, oh, apakah begitu Pak? Enggak, seandainya. Saudara coba hitung, ini masih berapa jam nih? 9, 10, 11, 12, 3 jam, 4 jam setengah. Dikasih waktu Tuhan, tak kasih waktu 4 jam setengah. Nanti tengah malam aku datang. Pertanyaan saya, saudara pasti diangkat enggak?
kasih waktu 4,5 jam persiapan ketemu aku, saudara diangkat atau tidak. Kalau saudara nggak diangkat, ya saudara ngalami namanya penganiayaan besar. Saudara, sejujurnya ada 2 tokoh wanita yang menghadap raja. Tokoh yang pertama adalah bernama Esther. Esther ini adalah tokoh yang menghadap raja secara fisik. Dan pada saat Esther menghadap raja, itu diambil dari semua wanita paling cantik. Dan semua harus melakukan namanya persiapan. Bahkan istilahnya Esther itu harus di spa 6 bulan dengan mur, di spa 6 bulan dengan minyak kansai. 1 tahun persiapan untuk apa, Pak? Untuk menghadap raja. Tokoh yang kedua, apa yang di Alkitab menuliskan tentang wanita yang mempersiapkan diri untuk menghadap raja? Dan raja itu adalah raja di atas segala raja. Dan kita semua ini adalah mempelai wanita. Pertanyaan saya, sudahkah saudara mempersiapkan diri menghadap raja? Kalau Alkitab berkata, kalau semua kita ini tidak melakukan persiapan, tidak ada orang yang melakukan persiapan yang akan bisa berjumpa, bahkan memandang wajah raja, tidak akan diterima, pasti ditolak. Kalau raja dunia bernama Ahasiweros berkata, itu saudara tahu, saya pernah dengar cerita. Dulu ada seorang mahasiswa Indonesia kuliah di luar negeri. Dan dia cerita, begitu saya duduk di kelas, tiba-tiba ada putri raja dari Timur Tengah. Orangnya belum masuk ruangan, masih di luar kelas. Baunya udah harum, kecium di kelas. Begitu putri ini yang kuliah masuk ke dalam, duduk, baunya harum satu ruangan. Kelas selesai, orangnya pergi, baunya masih tinggal dalam ruangan. Kok bisa, Pak? Saya ngerti sekarang kenapa Esther butuh waktu 6 bulan. Itu sampai masuk ke pori-porinya. Mur itu ternyata untuk menghaluskan kulit dan untuk mengeluarkan aroma. Kenapa kok sampai Ahasiweros raja dunia, sampai untuk ketemu dengan aku kamu harus persiapan 1 tahun. Semua. Dan Alkitab tidak pernah menjelaskan yang lain persiapannya bagaimana. Kalau Esther adalah persiapan atas nasihat Hegai, sida-sida yang kenal hati raja. Siapa yang kenal hati raja kita hari ini? Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah saudara sebagai mempelai wanita ketemu dengan mempelai laki-laki, kita sudah mempersiapkan diri atas nasihat Roh Kudus? Jangan-jangan kita tidak layak ketemu raja. Dan orang yang tidak melakukan persiapan pasti ditolak. Masih ada waktu loh. Setiap kita sebagai mempelai harus mempersiapkan diri. Saya pelajari tadi, makanya saya ada terlambat, saya di belakang buka Alkitab. Sudah lihat di 1 Korintus 15 ayat 50. Persiapannya itu apa, Pak? Kalau raja dunia bernama Ahasiweros bisa menerima Esther 1 tahun, butuh namanya minyak mur, itu istilahnya mengsepa dia 6 bulan. Sehingga masuk ke pori-pori, ke kulitnya, ke darahnya, baunya tuh mur tuh luar biasa. Harga mur tuh lebih mahal daripada harga emas. Apa yang membuat sampai Raja Ahasiweros mengulurkan tongkatnya dan berkenan atas hidup Esther? Di antara semua wanita yang persiapan, Esther juga persiapan, tapi hanya 1 orang yang raja terima, yang raja berkenan, dan tongkatnya terulur. Dia menjadi seorang ratu. Sudah lihat Bapak, 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara bisa lihat ayat ini ada keluar, saya baca buat saudara. Saudara bisa lihat di depan.
Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, flesh and blood tidak mendapat inheritance, tidak masuk di dalam kerajaan surga. Sedangkan saya ulangi, daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya tubuh fisik kita nggak akan masuk surga. Kita bingung. Saya baru tahu ayat ini. Sering baca tapi nggak pernah ngeh. Jadi kalau sampai tubuh dan daging dan darah tidak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah, apa yang membuat kita bisa masuk dalam kerajaan Allah? Dan teruskan ayatnya. Dan bahwa yang binasa, ini binasa. Ada yang dibakar kan, ada yang dikubur kan, betul ya? Yang binasa ini tidak mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Kita pakai tubuh baru, tubuh kemuliaan. Nah, sekarang perhatikan, kita tidak bisa ketemu raja unprepared, tanpa persiapan. Gak bisa. Pokoknya aku ketemu Tuhan Yesus, pokoknya ketemu Tuhan akan terima saya apa adanya. Siapa yang ngomong? Kalau Esther harus persiapan, gereja Tuhan, Paulus berkata, nantikanlah kedatangannya dia. Betul? Paulus ngomong, kamu harus dress up, pakai baju yang pantas. Saya pernah pergi ke pesta, baju saya bukan tidak pantas, baju saya kurang pas. Apa ya saudara rasanya? Rasanya tuh gak enak. Kok rasanya aku gak nyaman ya? Di tengah pesta pernikahan dunia loh. Saya gak pakai baju yang compang-camping saudara. Saya hanya cuma pakai pakaian, menurut saya nanti apalagi saya naik mimbar, saya mimpin doa untuk makan, saya rasanya kok kurang pas. Saya sampai tanya sama orang, apa bajuku kurang pas ya? Rasanya aku gak nyaman. Bagaimana mungkin kok ketemu dengan raja di atas segala raja dan pakaianmu gak pantas? Mungkin gak? Saudara yang malu. Jadi tidak ada orang bisa ketemu dengan Tuhan tanpa persiapan. Menghadap raja nggak ada. Semua harus well prepared. Ayatnya Pak, Matius 25 ayat 10 sampai 12. Matius 25 ayat 10 dan 12. 25 ayat 10. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Yang pergi membelinya itu adalah gadis yang bodoh. Lihat. Dan mereka yang telah siap sedia. Lihat aja. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu dia apa? Ditutup. Alkitab cuma berkata apa? Mereka yang telah siap sedia. Ini lambang siapa? Tuhan Yesus menjemput mempelai. Yang bisa masuk yang apa? Yang telah siap sedia, well prepared. Jadi kita kalau ketemu Tuhan tidak persiapan, tidak siap sedia, bisa masuk nggak? Tidak. Nanti saya tunjukkan ayat, beberapa ayat. Kita itu tidak hanya semau gue, pokoknya nanti kita lihat Pak diterima atau tidak, nggak mungkin. Engkau harus persiapan, dan yang Tuhan lihat tuh bukan yang flesh and blood, daging dan darah. Betapa cantiknya saudara, betapa seksinya saudara. Saya maaf saudara, gereja hari ini lebih condong ke eksternal, ke fisik daripada ke inner beauty. Saya duduk makan dengan seorang hamba Tuhan, berkata,
Sekarang di gereja A, Pak, kalau mau naik mimbar ditimbang badan. Saya nggak masuk nih. Pak Iskandar nggak masuk. Kita terlalu berat, Pak. Harus semampai. Lingkar pinggang dihitung. Wajah harus menawan. Pakaian harus oke. Kenapa? Biar enak dilihat sama jemaat. Ini udah marak nih, gereja model begini nih. Sudah mulai dicontoh. Saya tanya, memangnya Tuhanmu kepincut lihat itu? Flesh and blood cannot inherit in the kingdom of God. Daging dan darah tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Memangnya Tuhan tertarik betapa cantiknya saudara? Betapa gitarnya saudara? Betapa langsingnya dirimu? Memangnya Tuhanmu tertarik? Kita nih harus pakai yang keren, Pak. Branded. Pendeta kok malu-maluin. Bahasanya udah begitu, Pak. Tak timbang. Yang cantik-cantik paling depan. Yang semampai-semampai di depan. Yang masih seger-seger, masih muda di depan. Ini sebenarnya saya membaca sesuatu. Berarti gereja hari ini yang dicari itu yang luar. Ada jemaat kami ngomong gini, kok mbok yang terima tamu tuh yang seger-seger gitu loh kok. Piye jal saudara? Apa kurang seger toh? Bapak-bapak kita tadi yang terima tamu, yang seger-seger gitu loh kok. Artinya dipandang tuh enak gitu loh. Karena di tempat saya itu memang dari muda paling sampai tua, oma-oma tuh juga jadi penerima tamu. Kurang seger kok, keriput semua Mas Yan. Saya tanya, lu memangnya Tuhan tuh kepincut dengan yang seger-seger? Tapi ini pendeta begitu loh sekarang hari ini. Nge-gym, Pak. Bapak nge-gym? Jangankan gym ya, Pak ya. Kita nggak pernah gym-gyman. Angkat berapa gitu supaya lihat jemaat tuh badannya bagus gitu loh. Loh, maaf saudara. Saya nggak, kalian boleh nge-gym. Tapi yang eksternal, yang luar ini tidak bisa memikat Tuhan. Maaf. Betul nggak 1 Korintus tadi 5:50? Flesh and blood, darah dan daging tidak bisa masuk kerajaan sorga. Itu tidak pernah membuat Tuhan, oh kepadamu nak, badanmu bagus sekali. Nggak akan keluar dari mulut Tuhan. Bapak membela diri. Enggak, saya nggak membela diri, saya ngomong firman. Saya capek dengan pendeta-pendeta sekarang gitu kok. Yang diurus adalah eksternalnya. Dia tidak pernah mempersiapkan jemaat inner beauty-nya untuk ketemu dengan Tuhan. Padahal orang tidak bisa ketemu Tuhan kalau engkau tidak persiapan. Tidak bisa. Saya akan tunjukkan, tadi di belakang saya cukup lama, makanya saya baru tahu nih, rahasia kebuka nih. Apa Pak yang membuat Tuhan sampai aku suka? Tadi loh, parfum loh. Mur, oh Bapak berarti kita kok ketemu Tuhan pakai parfum curhat. Enggak. Bukan itu. Bukan eksternal, bukan yang luar. Inner beauty. Buah rohmu tuh loh. Itu memikat. Serupa dengan Kristus loh. Itu memikat. Saya tunjukkan saudara. Saya lihat saudara. Mereka yang telah siap sedia masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Ingat ya, kita ini mau pesta. Coba saya tanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu sekali-kali coba. Datanglah ke pesta pernikahan yang besar. Pakailah celana pendek. Saya tantang kalau berani masuk. Saya mau tanya. Saya tantang masuk, coba pakai celana pendek. Semua orang akan melotot, lihat saudara semua begini. Betul nggak? Loh kalau dunia aja kita merasa diri kita tidak pantas kan. Bagaimana saudara menghadap Tuhan?
Yang perjamuan kawin, Wahyu berkata sudah siap. Pengantin pria sudah siap. Yang belum siap siapa? Pengantin wanita. Kita ini pengantin wanita. Masih paket piyama, dasteran, cekaan, ada yang enggak pakai baju. Jadi nggak mungkin orang menghadap Tuhan kok nggak persiapan, nggak mungkin. Dan persiapan bukan yang fisik, bukan yang fisik, dalam. Terus kan ya ayat 12, yang loncat ke ayat 12. Tapi dia menjawab, ayat 12 tadi. Tetapi ia menjawab, pengantin ini menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak kenal kamu. Nanti akan banyak kejutan orang Kristen yang merasa, aku ini sudah berbuat A, aku sudah berbuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, aku melayani tamborin, aku pegang kamera, aku main musik, aku WL demi namamu. Tiba-tiba Tuhan berkata, aku nggak kenal. Saya paling takut kata-kata itu. Tidak penting saudara kenal pendeta nabi. Tuhan, aku kenal nabi A, aku nggak kenal. Saudara harus dikenal surga, bukan karena perbuatanmu. Firman kata apa? Anak sekewa. Paulus, ternyata Paulus itu terkenal banget di neraka. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Setan tanya, lu siapa? Ternyata alam tuh lihat semua loh. Alam roh, alam gentayangan, alam lilimut semua tuh lihat. Kenal saudara apa enggak? Kalau kita ngomong, pintu ditutup dan Tuhan berkata aku tidak kenal kamu. Lihat ayat ini berikutnya, ayat 12 tadi berikutnya. Karena itu apa? Berjaga-jagalah. Orang yang berjaga-jaga itu orang apa? Yang siap sedia. Betul gak? Ini mau banjir besar nih, semua siaga 1, siaga 2, siaga 3. Itu berjaga-jaga, berarti siap menghadapi kan. Nah Tuhan berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan harinya maupun saatnya. Kita gak akan tahu jamnya, waktunya, tidak tahu. Kau harus berjaga-jaga. Saya ulang, tidak ada orang bisa menghadap raja tanpa persiapan, tidak bisa. Kau harus persiapan. Dan yang dilihat bukan luar, tapi dalam. Saya waktu hamba Tuhan yang ngomong tentang fisik tok, capek, gak punya kedalaman. Bicara tentang gym, bicara tentang diet, bicara tentang begitu, ya nggak salah, boleh. Tapi itu bukan yang membuat Tuhan kesengsem. Saya teruskan contohnya. Sekarang apa Pak yang membuat Tuhan itu bisa jatuh terpikat dengan kita? Kita ambil contoh tentang Esther. Esther itu mempunyai persiapan, dia bahasa saya itu lebih enak. Mungkin saudara kalau pakai bahasa ini lebih gampang. Spa itu apa ya Pak ya? Mungkin saudara nggak ngerti spa, mungkin tahulah ya. Tahu ya spa ya saudara. Saudara tahu bahasa bacem? Tahu bacem tahu? Nah, Esther tuh dibacem, pakai mur 6 bulan. Itu saudara tahu? Mur itu detox. Saudara tahu detox? Keluarkan racun. Istri saya pernah beli mur. Itu disebut sebagai obat dewa. Semua sakit, luka apapun kasih oleskan minyak mur, sembuh. Kadang mur kadang dicampur dalam minuman tertentu untuk diminum. Untuk para gembala di menghadapi musim dingin, bisa membuat badannya hangat. Tapi mur juga dipakai untuk kosmetik. Mur juga dipakai untuk parfum.
yang Esther lakukan. Mur juga dipakai untuk mengeluarkan bau aroma itu keluar dalam tubuh. Makanya kenapa sampai Raja Ahasiweros minta mur? Kenapa? Karena ini adalah obat dewa. Bisa dipakai segala macam. Dipakai obat bisa, kosmetik bisa, dipakai apapun juga itu bisa. Untuk bahkan Tuhan Yesus pun persembahannya apa? Mur. Betul? Kitab Keluaran minyak pertama kali muncul, minyak pertama kali di kitab Keluaran minyak apa? Mur. Di akhir kitab Wahyu apa? Mur. Dan mur itu lambang apa, Pak? Ini yang gak enak. Kematian. Kata mur, Smyrna dalam bahasa Yunani, mir dalam bahasa Ibrani, itu adalah akar kata yang dipakai oleh Gunung Moria. Mur. Tempat apa Gunung Moria? Tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Bahasa ini, Rabi berkata sacrificial death, korban kematian. Zaman dulu kalau orang, misal contoh nih, Tuhan Yesus dikasih emas, itu wajar. Persembahan kado ulang tahun saudara didatangi orang, Bu maaf ya kasih emas 1 kilo, waduh terima kasih kan itu 1 kilo. Betul nggak? Tuhan Yesus tuh berkilo-kilo mungkin nggak tahu itu. Persiapan pergi ke Mesir, betul kan? Saudara dibawain orang hadiah ulang tahun 1 kilo emas, saudara akan tidak bisa tidur pasti. 1 kilo Pak, mas murni lagi. Tapi persembahan yang kedua Tuhan Yesus apa? Kemenyan. Oke lah, memang kemenyan dulu berarti bukan kemenyannya kayak di sini buat dukun-dukun begitu sama rokok menyan, bukan. Ini tempat namanya parfum untuk di bait Allah. Tapi yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus diberikan namanya kado, mama papahnya mikir. Kenapa? Tidak mungkin orang kasih kado ulang tahun mur. Loh apa Pak? Itu lambang kematian. Contoh nih, tak kasih tahu. Kalau orang zaman Timur Tengah, lambang kematian adalah mur. Saudara suatu kali pesta ulang tahun dikasih kain kapan. Loh kamu nyepatani saya. Betul nggak? Iya betul nggak? Loh Tuhan Yesus dikasih mur itu lambang kematian. Itu untuk balsem jenazah salah satunya. Nanti Tuhan Yesus kadonya pada saat lahir dikasih mur, begitu meninggal dibalsam dengan mur, matinya di Gunung Moria. Awal firman pakai mur, akhir Wahyu pakai mur. Jadi ada sesuatu dalam mur. Apa itu? Kematian dari daging. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Makanya berkali-kali hamba Tuhan kata, aku mati dari ribuan kematian. Kadang berkata, aku mati dari ribuan kematian, dari egoku, dari kesukaanku, dari cintaku, dari yang kukasihi, dari semua cita-citaku, dari semuanya impianku. Aku mati dan mati dan mati dan aku menjadi milik Kristus. Itu yang membuat Tuhan terpikat. Makanya pelajaran hypergrace itu merusak. Kenapa? Kok tidak diajar namanya pikul salib sangkal diri? Padahal barang siapa tidak pikul salib sangkal diri tidak layak jadi muridku, kata Tuhan. Kok bisa Pak? Mur itu lambang kematian. Ini prosesnya saudara. Kata mur itu artinya pahit, bahasa Ibrani. Saudara tahu cara mengambil mur? Itu batang pohon, itu tanaman liar, berduri. Batangnya, untuk mengeluarkan mur itu harus dilukai. Hidupmu itu harus dilukai. Waduh sakit Pak, sakit. Jangan kecewa, jangan pahit. Kenapa? Kalau hidupmu merasa hari ini banyak dilukai, murnya itu lagi dikeluarin. Esensimu yang paling mahal dalam hidupmu sedang dikeluarkan. Karena minyak mur tuh nggak bisa keluar tanpa dilukai batangnya. Setelah dilukai batangnya akan keluar getah. Dan begitu getah itu keluar langsung membeku kayak karet. Getah karet dilukai kan, itu kan betul kan, batangnya kan dilukai. Garis-garis. Kalau sudah pergi ke daerah Semarang, daerah BSP itu banyak tanaman karet. Dikasih mangkok begini.
dilukai supaya getahnya jatuh. Begitu getahnya jatuh jadi beku. Mur sama. Setelah beku jadi namanya getah mur itu. Kemudian distalisasi, disuling, dibakar. Keluar uap. Yang diambil uapnya. Makanya mahal banget ini minyak. Dan kekristenan itu ternyata seperti mur. Kalau ingin engkau mendapat perkenan Tuhan, bukan betapa cantiknya kamu, betapa seksinya kamu, betapa lingkar pinggangmu kecil, bukan itunya. Berat badanmu berapa? No. Kau ngelewati namanya luka demi luka dan kau tidak pahit, tapi keluar kemanisan dalam dirimu, keluar cinta dalam dirimu, keluar pengampunan dalam dirimu, keluar berkat dalam dirimu, keluar kau keluar rasa kemurahan hati dalam dirimu. Tuhan hanya bisa pakai cara namanya kesulitan, problem, challenge, dan masalah untuk apa? Untuk mengeluarkan asli mur dalam dirimu. Saya waktu dibaca sih, ngerti saya. Flesh and blood, daging dan darah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tenang Pak, nanti mereka tetap bisa naik yang mimbar Pak. Yang gendut-gendutnya saya gendut-gendut, pemimpin pujian saya bagus-bagus gendut-gendut. Yang bisa bawa diri Tuhan yang gemuk-gemuk, yang seksi-seksi malah waduh minta ampun. Kenapa sih? Karena Tuhan lihat inner beauty. Semakin kau dilukai dengan dunia ini, dan hatimu tetap mengampuni, hatimu tetap cinta, hatimu tidak pernah menyerah dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku suka yang ini. Aku suka yang ini. Dia gak marah. Dia berhak mengepalkan tangannya, tapi dia tidak mengepalkan tangannya. Dia tetap keluar berkat. Itu loh saudara, yang Tuhan, ini loh, ini yang aku mau. Bukan timbangan badan. Pusing saya ketemu pendeta pakai timbangan badan. Kamu tuh ngajar apa? Tunjukkan saya ayatnya timbangan badan di mana? Ya Pak, mana timbangan badan? Manusia melihat apa yang di depan mata. Nabi Samuel berkata apa? Tuhan lihat apa? Hati. Setiap kita, kau harus dengarkan baik-baik. Well prepare, persiapan ketemu Tuhan. Kalau tidak, bisa ditolak. Dan mur itu adalah pahit. 12 bulan si Esther harus melewati itu. Untuk kosmetik, untuk parfum. Sudah dengar ya? Tadi kan saya cerita anak daripada putri kerajaan di Timur Tengah. Dia belum masuk ruangan, baunya udah kecium di ruangan, betul ya? Karena dia suka di spa. Zaman-zaman dulu tuh kalau spa tuh bagus katanya. Itu keluarkan racun, bau, supaya bahkan bau keringat dari putri itu pun nggak bisa bau, nggak enak. Keluarnya bau parfum karena di spa itu. Nah, suatu kali ada pengalaman teman saya, cukup menarik. Saya kasih 2 perbandingan. Teman saya pulang dari seminar, ketemu 3 temennya. Kebetulan mau pulang, dia nggak ada kendaraan. Teman saya ngomong gini, saya antar pergi ke tempatnya bandara. Wah, terima kasih Pak, terima kasih Bapak sudah mau mengantar. Silakan masuk. Masih muda-muda masuk dalam mobilnya. Begitu dia masuk, teman saya shock. Oke, sudah tahu sendiri ya. Oke, diantar sampai bandara. Sampai bandara selesai, terus kemudian mereka terbang. Teman saya balik. Begitu masuk ke mobil, pulang sampai rumah, istrinya buka pintu mobil, tanya, ini mobilmu bawa apa? Tadi saya ngantar 3 orang. Selidik punya selidik, ternyata 3 orang itu 3 hari tidak mandi. Pertama teman saya biarin,
surga. Pergi ngajak temennya naik mobilnya. Mobilmu ini bau apa? Teman saya tiap hari pakai inhaler. Makanya dari tadi kamu kok pakai inhaler terus? Ini baunya nggak hilang-hilang. Nempel di dalam mobilku. Sampai saya tahu, akhirnya mobilnya masuk salon. Dibersihkan. Tuhan itu kalau bau daging, nek. Seperti teman saya, tidak tahan, pakai inhaler terus. Tuhan kalau ketemu saudara, jangan sampai Tuhan pakai inhaler. Kok pakai inhaler? Kenapa Pak Tuhan? Karena bau. Dosa itu bau. Kedaginganmu itu bau, sting. Perzinahan itu bau. Ketamakan itu bau. Ketidak mengampuni bau di mata Tuhan. Bukan masalah berat badan. Dengar Bapak. Bagaimana Pak bisa mematikan semua kedaginganku? Selain kau izinkan Tuhan lukai dan bentuk manusia rohmu, sehingga karakter Kristus keluar dalam dirimu. Mother Teresa punya satu perintah kepada semua muridnya yang di Kalkuta. Saya pernah pergi ke Kalkuta. Saya pergi ke makamnya Mother Teresa. Saya pergi ke ministrinya. Saya dengar sebuah cerita menarik. Ternyata di Kalkuta, di tempatnya Mother Teresa yang akhirnya menjadi mendunia, dicontoh, di franchise di seluruh dunia. Dia berkata, semua pengikutku tidak boleh menginjil kepada orang-orang yang ditolong. Tapi kan aneh kan ya? Kok aneh? Tidak boleh nginjil. Bangsa itu kan sebagian besar bukan orang Kristen. Nolongi orang lepra, nolongi orang homeless, nolongi orang gelandangan, ngambil pengemis, orang sudah berhari-hari tidak bisa makan, tidak tidur, tidak punya rumah, tidak mandi, itu ditolong sama Mother Teresa. Dia berkata, jangan injili mereka, mereka akan kembali kepada tempatnya dan mereka tidak mau kau sentuh kalau kau injili mereka. Nah, terus apa yang Mother Teresa mau? Biar mereka melihat Kristus di dalam dirimu. Wow. Ternyata perbuatan lebih berbicara daripada perkataan. Hari ini orang Kristen banyak ngomong, perbuatannya minta ampun. Perdana Menteri India menghadiri makamnya Mother Teresa. Dan dia berkata gini, di India jumlah penduduknya 1,6 miliar atau 1,3 miliar. Seandainya orang Kristen India seperti ibu ini, si Perdana Menteri ini bukan orang Kristen ya, dia ngomong gini, seluruh India akan jadi Kristen. Itu yang ngomong bukan orang Kristen. Seandainya orang Kristen seperti ibu ini, seluruh India akan jadi Kristen. Jadi ternyata apa? Orang tuh lihat apa? Kristus dalam dirimu enggak? Bukan karunianya, bukan nubuatannya. No, orang bisa lihat Kristus enggak dalam dirimu. Hari ini banyak orang Kristen. Saya cukup shock dengan seorang hamba Tuhan yang punya karunia kenabian. Bapak tahu? Di satu kota di Indonesia, saya pergi jauh-jauh. Memang dia punya karunia nubuatan. Orang bisa habiskan 20 miliar Pak untuk nubuatan, kecanduan nubuatan. Kejar semua nabi, kejar semua hamba Tuhan, sampai habiskan 20 miliar hanya untuk kejar nubuatan. Tuhan nggak cari itu. Tuhan cari apa Pak? Tuhan cari manusia rohmu yang mau menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Loh, kalau Tuhan bicara ya biarkan bicara tuh. Tapi kau nggak perlu kejar. Alkitab berkata apa? Hanya mereka yang melakukan persiapan, mereka yang bisa layak menghadap raja. Esther layak menghadap raja. Pertanyaannya,
Apakah gereja hari ini layak menghadap Raja? Apakah kita sebagai mempelai Kristus siap menghadap Tuhan? Lihat Galatia 5 ayat 24. Sudahkah kita membiarkan kita dilukai daging kita, sehingga mur itu, bau aroma yang sangat disukai Tuhan itu keluar dalam hidup kita? Galatia 5:24. Barang siapa menjadi apa? Milik siapa? Kristus. Saudara milik siapa? Kristus. Kalau orang adalah milik Kristus, dia telah apa? Menyalibkan apa? Daging dan hawa nafsu dan keinginan. Yang disalib bukan cuma daging, tapi hawa nafsu plus keinginan. Pengen beli tas mahal itu loh. Hari ini ibu pendeta bawanya yang mahal-mahal, yang harganya 1 miliar. Apakah Tuhan bangga lihat begitu? Salibkan daging, salibkan keinginan. Kalau saudara adalah milik Kristus, kalau milik Kristus, kau akan mengeluarkan bau aroma yang Tuhan itu suka. Saya tunjukkan lagi, Efesus 5 ayat 24. Efesus 5 ayat 24. Untuk menguduskan kita ini, 26 bukan 24. Efesus 5:26. Untuk menguduskan kita ini sesudah Ia, Tuhan, menyucikan kita dengan apa? Dengan memandikan kita dengan apa? Air dan firman. Jadi firman yang kau baca tiap hari itu membersihkan kotoran dalam dirimu. Firman yang kau renungkan, ucapkan, itu membersihkan saudara. Kalau kita tidak bergaul dengan firman, hidup kita akan sangat kotor. Dukun itu tidak pernah bergaul dengan firman, bergaulnya dengan arwah gentayangan. Klenik. Orang Kristen harus bergaul dengan firman. Banyak orang merasa dirinya siap. Maleakhi 3 ayat 2, lihat baik-baik. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan? Maleakhi bukan Mazmur. Maleakhi 3 ayat 2. Saudara lihat, saya baca, saudara lihat. Oke, Maleakhi 3 ayat 2. Sudah? Lihat baik-baik, baca sama-sama. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Kalau ditanya berarti banyak yang tidak tahan. Dan siapakah yang tetap bisa apa? Berdiri apabila ia apa? Menampakkan diri. Lihat lagi. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Jadi Tuhan itu sukanya memurnikan hidup kita. Caranya logam mulia itu menjadi murni, emas jadi murni, dibakar ribuan derajat. Hidupmu harus dibakar. Dari apa? Dari semua, dari dunia yang mengotori kita. Lihat baik-baik. Apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Saudara, izinkan Tuhan membersihkan. Saya kasih satu kesaksian. Seorang pendoa syafaat, siar, pelihat, penginjil, oma dari anak-anak yang mengasihi Tuhan, khotbah di gereja. Ini orang Amerika. Hidupnya berdedikasi buat Tuhan. 14 kali lihat surga, Pak. Saya sekali aja belum pernah. 14 kali. Suatu kali ibadah begini, karena pemegang soundnya nggak datang, ibu ini pegang sound di belakang, dibetulkan. Gereja ya, bukan gereja lah, persekutuan kecil lah di rumahnya. Dia pegang. Di tengah dia pegang, dia cerita,
tiba-tiba dia hilang. Biasanya kalau dia merasakan hawa seperti itu, Tuhan sedang membawa dia pergi ke surga. Hari itu lain cerita. Tiba-tiba dia masuk ke pintu gerbang neraka. Dan dia berkata gini, orang seringkali berkata, enggak apa-apalah masuk neraka. Dia berkata, aku untuk menghilangkan bau neraka, bau anyir, bau darah, bau amis, bau yang menjijikkan di neraka. Dia butuh 2,5 tahun, Pak. Kayak orang trauma. Dan hari itu tiba-tiba apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam tempat itu, dia tidak nyangka masuk neraka. Loh Tuhan, banyak orang Kristen akan terkejut. Dia mikir masuk surga, di sana masuk neraka. Dia masuk, loh Tuhan, kok aku sampai di sini? Karena satu, karena kamu tidak mengampuni. Pendoa syafaat, pelihat, pengkhotbah Injil, punya anak-anak yang dididik cintakan Tuhan, tiba-tiba tidak masuk surga. Gara-gara apa? Tidak mengampuni. Dia di dalam waktu sekian detik teriak-teriak, panas, bau angin, teriak-teriak. Temennya di belakang bangunkan dia. Dia cerita, pengalaman persekian detik atau sekian menit, pengalaman aku lihat neraka, bukan cuma cerita seperti saya. Dia lihat satu-satu sampai kedalaman, dia lihat semua. Dia teriak-teriak histeris sampai dibangunkan. Tiba-tiba dia sadar. Dia cerita, itu seperti rasanya 70 tahun. Padahal sekian menit seperti 70 tahun. Dan untuk menghilangkan bau semua di neraka itu, aku butuh waktu 2,5 tahun. Dan dia ngomong, jangan pikir, kamu pikir masuk surga, kamu masuk surga. Kalau engkau tidak buat persiapan untuk hidupmu ketemu dengan Tuhan, kau akan ditolak. Siapkan hidupmu. Waktu sudah dekat. Selama Tuhan belum muncul, berarti engkau masih bisa persiapan. Dan dia tidak cari dari daging dan darah. Dia cari kecantikan di dalam. Yang sampai tongkat emasnya terulur dan berkata, kau hambaku yang aku cintai. Ada satu orang pelacur yang memikat hati Tuhan. Dan dia bernama siapa? Maria Magdalena. Apa yang sampai membuat Tuhan terpikat dengan pelacur ini? Bukan karena melacurnya. Oh Tuhan tuh bau daging tuh nek. Apalagi bau orang melacur. Dia cinta pendosa, tapi dia benci dosanya. Itu Tuhan. Gak bisa Tuhan kompromi dengan dosa tuh gak bisa. Nah sekarang apa yang membuat seorang Maria Magdalena sampai Tuhan itu, istilah bahasanya ini, bahasanya Tommy Tine itu berkata nih, sampai istilahnya seorang imam besar yang sedang mengadakan ritual, darahnya sudah tertumpah semua, tercecer di kayu salib, sampai jatuh di jalan-jalan, sudah dikumpulkan sama malaikat, dimasukkan sebuah cawan, kemudian dia harus menghadap Bapa di surga. Di surga dia mau mercikkan darahnya di atas tutup pendamaian tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu Musa lihat pertama kali di surga. Itu mau dipercikkan untuk mendamaikan seluruh umat manusia di dunia. Imam besar ini bernama Tuhan Yesus, dia tidak bawa darah domba dan kambing dan segalanya. Dia bawa darahnya sendiri, mau menghadap Bapa. Tiba-tiba mau menghadap Bapa, mau memercikan darahnya. Dia dengar seorang pelacur yang sedang menangis di bawah, dan dia terpikat. Benar ya Bapak? Bentar, tak turun dulu. Ada anakku yang sedang menangis. Siapa itu? Maria Magdalena. Apa yang membuat Tuhan terpikat? Sampai karya penebusan dunia dihentikan sebentar. Loh, kok Bapak tahu dari mana? Baca kitab Yohanes. Begitu Tuhan Yesus turun, ketemu sama Maria yang sedang menangis di pinggir kubur, dan berkata, kenapa engkau ibu menangis? Karena Tuhanku diambil orang. Kalau Tuhan tahu di mana, dipikir tukang taman. Tuhan Yesus dipikir tukang taman. Kalau Tuhan tahu di mana, Tuhanku tolong tunjukkan, biarkan aku mengambil jenazah. Maria,
dia panggil Maria. Rabuni. Dan karena Tuhan Yesus terlalu dekat dengan Maria, sampai Tuhan berkata apa? Jangan sentuh aku. Kan? Ini menurut Tommy Tine, kalau Tuhan Yesus dipegang tangannya, penebusan selesai loh. Bubar loh. Darahnya gak layak. Dia berkata, kok bisa seorang imam besar agung, karya dunia akan diselesaikan, berhenti sebentar, mengunjungi Maria, dan terlalu dekat. Dan Tuhan ngomong, jangan sentuh aku Maria, karena aku belum pergi kepada Bapa yang adalah Bapamu. Aku harus bawa darahku nih, menghadap dulu, baru nanti kamu boleh bersentuh aku. Apa saudara? Pernah kepikir gak? Kenapa Tuhan sampai terpikat dengan orang bernama Maria Magdalena? Bukan fisiknya, bukan cantiknya, bukan berat badannya yang katanya 54 kilo semampai, elok parasnya. Tuhan gak kepingin ya begitu, gak kepingin. Bukan gitarnya. Apa? Saudara tahu? Ada satu peristiwa Maria yang membuat Tuhan itu wow. Wanita ini pernah memecahkan buli. Dan yang memecahkan buli adalah Maria ini. Ada dua wanita, namanya Maria Magdalena, satunya adalah Maria Lazarus. Dan dua-duanya Tuhan Yesus suka. Kenapa? Dua-duanya memecahkan buli. Satunya narwastu, satunya mur. Dan yang dipecahkan cangkang. Cangkang buli itu apa? Nah, cangkang itu apa sih? Kulit. Apa namanya itu? Botolnya. Itu yang mecahkan bukan Tuhan. Itu yang mecahkan adalah Maria. Dan itu harga setahun gaji melacur. Dia simpan. Suatu kali nanti ini adalah kadoku kepada utus suamiku yang tercinta. Dia pecahkan apa? Cangkang, egonya, dagingnya. Baca kitab Yesaya. And he was crushed. Dia dihancurkan oleh karena pelanggaran kita. Oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Apa yang membuat Bapa berkenan kepada Tuhan Yesus? Dia keras, dia hancurkan. Supaya apa? Mur itu keluar. Dan orang ini mecahkan cangkang, keluar bau semerbak, mur dipersiapkan, narwastu semerbak. Dan wow, dia tahu apa yang aku cintai. Tuhan sangat suka dengan apa? Hati yang hancur dan patah dan remuk. Hidup yang mau namanya pikul salib dan menghancurkan diri. Itu yang memikat Tuhan. Baca Mazmur ayat terakhir, pasal 51. Saya waktu temukan kebenaran saya berkata, Tuhan, wow banget, terlalu wow. Mazmur 51 ayat yang ke 17 apa 18. Mazmur 51 ayat yang ke 18. Lihat sudah 18. Bukan itu. Kok beda ayatnya sama punya saya? Punya saya 18. Sebab engkau tidak berkenan. Yang kata sebab engkau tidak berkenan ayat berapa itu? 17. Berapa? Nah ini. Betul ini. 16. Kok punya saya kok 17 ya? Beda ya? Punya saya 18. Lihat nih ya. Sudah lihat. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Oke? Kau tidak menyukainya. Terus ayat yang ke berikutnya.
Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Ini yang Tuhan suka. Maria ini, maaf saudara, pada saat dia pecahkan buli, dia tuh pecahkan kehormatannya dengan apa? Dia cuci kaki Tuhan pakai rambut. Harga dirinya dia habisi. Jadi kedaginganmu semakin saudara habisi, semakin Tuhan suka dengan hidupmu. Umurmu keluar. Makanya dia begitu pecahkan itu. Dia cuci rambut, dia cuci kaki Tuhan dengan rambutnya. Tuhan berkata, aku berkenan. Jiwa yang patah dan remuk tidak kau pandang hina. Ini tulisan seorang raja besar bernama Raja Daud. Setelah dia jatuh berzina, dia tulis ini, kau Tuhan tidak berkenan pada korban sembelihan, korban bakaran, tapi dia berkenan kepada apa? Jiwa yang hancur. Pada saat kau setiap hari bertobat, bertobat, bertobat dari kedaginganmu, bertobat, bertobat, dan bertobat dengan hati yang hancur. Itu yang memikat Tuhan dalam hidup. Dan itulah baju yang kau siap pakai untuk menghadap raja. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, sama-sama menunggu Tuhan, sama-sama bawa pelita. Bedanya satu, apa? Satunya persiapan, satunya tidak mempersiapkan. Satunya punya extra oil, minyak cadangan. Satunya tidak punya minyak cadangan. Minyak itu lambang Roh Kudus. Hidup kita harus senantiasa dipenuhi Roh. Terus jangan sampai pelitamu jadi padam. Karena apa? Karena kau tidak punya cadangan minyak. Efesus kata apa? Berdoalah selalu di dalam Roh Kudus. Saudara kalau lagi nganggur, bahasa roh. Terus saudara akan tajam, saudara akan peka, saudara akan rasakan Tuhan itu dekat. Terus bahasa roh aja, ambil masa daripada gosip, bahasa roh. Berdoalah selalu di dalam roh, betul? Ayatnya tuh. Selalu berdoa, penuh terus. Minyakmu tuh terus keluar. Ingat, 2 wanita yang menghadap raja di Alkitab, Esther. Dan yang kedua adalah kita. Cuma satu, mereka yang telah siap sedia. Dia berhak menghadap raja dan layak. Persiapkan dirimu. Jangan sampai kita tidak prepare, tapi kita harus prepare. Amin. Bapak, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Persiapkan kami untuk menghadap Engkau. Jangan sampai Engkau dapati kami tidak mempersiapkan hidup kami. Kami tidak memiliki inner beauty, kecantikan di dalam untuk menghadap Engkau Tuhan. Hamba berdoa biar firman malam hari ini mempersiapkan kami untuk kami menghadap Raja, menghadap Tuhan. Hamba berdoa seringkali luka yang dilukai seperti mur, itu akan menghasilkan sebuah aroma yang baunya menyukakan hatimu. Bukan karena kami pahit, tapi hati kami akan penuh dengan ucapan syukur. Di tempat Gunung Moria Engkau dikorbankan. Di tempat Gunung Moria Ishak dikorbankan. Dan di tempat itu Tuhan berkata, aku berkenan. Hamba berdoa biar malam hari ini melalui penyampaian firman-Mu, hamba-Mu selesai bicara,
tapi Roh-Mu tidak akan pernah berhenti bicara. Seperti Hagai mempersiapkan kami untuk menghadap Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap saudara yang percaya berkata, amin, amin, amin.